jadi radiator ini mobilnya 2009 ya. Kemudian tahun 2012 dia udah pernah ganti radiator sekali. Terus tahun 2022 ini pecah ini. Ini teman-teman. Ini pecah di sini retak. Sama di sini ya retak ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalau terpasang kan begini ya. Nah, ini selang atas, ini selang bawah. Ini buat mobil Livina Matic ya. Ini ada dua pipa yang nanti masuk ke transmisi ya. Ada dua selang. Kalau manual nih nggak ada gini ya, polos. Nah, teman-teman, ini yang mau saya jelaskan ya. Jadi kalau di mobil teman-teman ngalamin masalah seperti ini, misalnya radiatornya itu bocor ya, bocor karena pecah. Kadang dia itu retak-retak juga bisa, apalagi yang lebih parah lagi pecah ya. Jadi ini udah pecah kalau ini ya. Ini bukan retak lagi, udah pecah. Kalau retak tuh gini. Ada yang kadang di sini di atas ya, ada juga yang retak di bawah atau pecah di bawah. Ya, nah gini teman-teman, ini yang harus dipahami ya. Kalau ngalamin masalah seperti ini ya di mobil kita, ya misalnya mobilnya Toyota Yaris, Avanza, Xenia, Ras, Terios, ya Agya, Ayla, R3, ya apa aja lah yang masih pakai yang udah plastik ini ya atasnya maksudnya ya modelnya. Nah, kalau dia pecah gini atau dia retak, kemudian air itu sampai bocor, ya ini tuh ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, memang karena usia radiatornya yang sudah harus minta diganti ya. Jadi seiring berjalannya waktu, mungkin pemakaian mobil sudah sekian tahun lama kan, kilometernya udah banyak, jadi akhirnya si radiatornya nggak kuat dan minta diganti ya. Itu faktor usia ya, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kita mau tidak mau harus mengganti dengan yang baru, atau kita bisa juga mengganti bagian atas ini ya, covernya nih ya. Kalau teman-teman mau ganti bagian atas juga bisa ya, kalau dia retak gitu. Kalau yang bawahnya masih normal, masih bagus, pipa juga masih bagus ya, kita bisa ganti tabung atas ini atau tabung yang bawah ya. Jadi ada jual di, bisa cek di online ya, Lazada, Tokopedia, atau di Shopee, Bukalapak juga ada. Nah, kemudian untuk faktor keduanya ini yang mesti diperhatikan ya. Jadi gini, ketika dia retak di bocor di sini, retak atau pecah lah gitu ya, otomatis kan ini kadang ada suara dari mesin dus gitu ya. Nah, itu teman-teman harus tahu bahwa bisa jadi ini tuh pertama karena usia radiatornya, yang kedua itu disebabkan karena ada sesuatu di mesin. Maksudnya gini, mobil itu mengalami overheating, panas ya, panas berlebihan. Overheating itu maksudnya panas berlebihan ya. Jadi indikator merah di panel itu menyala. Nah, itulah yang memicu terjadi sampai radiator mengalami seperti ini. Yang pertama memang usianya juga sudah lama, kemudian panas di mesin, akhirnya dia retak di sini. Jadi sekali kalau memang begitu kejadiannya ya, karena ada sebab mobil overheat, kalaupun kita ganti radiator baru nih, itu tidak akan menyelesaikan masalah panas. Jadi tetap panasnya di mana itu mesti kita cari. Jadi sumbernya yang membuat si radiator ini begini tuh mesti kita cari ya. Nah, kayak kemarin setelah ganti ini, ya ternyata fan kipas yang di sini itu tidak berputar. Ya, jadi orangnya yang punya mobil pikir wah ganti radiator udah selesai nih kan. Ternyata begitu selesai ganti radiator, saya tunggu fan-nya itu. Nah, fan itu muternya lemah, bahkan saya mesti bantu pakai tangan gini, baru dia bisa muter fan-nya. Nah, jadi kalau ngalamin masalah yang sama, ya radiator tetap kita mesti ganti kan. Oke, setelah itu tunggu ya sampai nanti kipas fan itu akan menyala secara otomatis. Ya, biarkan tunggu sampai suhu kerja mesin ya sekitar 80 derajat atau 90 derajat. Jangan nyalakan AC ya, saklar AC di off saja. Tunggu sampai kipasnya itu menyala otomatis. Kalau dia nyala mati, kira-kira berapa detik gitu ya, terus nyala lagi mati, nah itu udah normal.
berarti itu karena kesalahan radiator atau memang sudah waktunya ganti, itu aja. Tapi kalau misalnya udah ganti radiator, kita kontrol nih, kalau dia nyala terus lampu indikator tiba-tiba nyala merah, nah itu kita cari sumbernya. Bisa jadi fan-nya nggak muter, bisa jadi juga termostatnya tidak terbuka, ya. Itu faktor-faktor yang umum saja, ya. Bisa jadi ada kebocoran air mungkin di water pump, ya, atau kebocoran air di selang, jadi air yang di radiator ini berkurang. Jadi intinya gini, cari apa penyebab sampai si mesin mobil kita ini mengalami overheating, panas. Ya, jadi retaknya atau pecahnya radiator ini ya kira-kira dua hal itu ya yang mesti kita paham. Pertama karena usia radiator, yang kedua ada penyebab. Nah, ketika radiator diganti, penyebabnya ketemu, dicari, langsung kita ganti. Misalnya kipas nggak muter, kipasnya kita ganti, motornya misalnya. Atau termostat tidak terbuka, suhu kerja mesin kita ganti. Nah, itu masalah langsung selesai, teman-teman. Ya, jadi itu yang mesti dipahami. Oke, teman-teman, saya rasa sudah bisa tangkap apa yang saya jelaskan buat teman-teman semuanya, dan tujuan video ini adalah untuk edukasi ya buat teman-teman semuanya sebagai pemilik mobil, supaya kita sedikit banyaknya jadi paham.